Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Tia Betsaida Situmorang dengan NPM 19110429. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang thread untuk memenuhi UAS saya. Oke, langsung saja. Thread merupakan unit dasar dari pengguna CPU. Thread terdiri dari thread ID, program counter, register, set, dan stack. Thread juga sering disebut likewise process. Thread dalam proses. Perbedaan antara proses dengan thread tunggal dengan proses dengan thread yang banyak adalah proses dengan thread yang banyak dapat mengerjakan lebih dari satu tugas pada satu satuan waktu. Thread dalam proses, contohnya gambarnya seperti ini, yang dimana ada dua, yaitu single threaded dan multi-threaded. Contoh multi-threading yaitu 1. Banyak perangkat lunak yang berjalan pada PC modern dirancang secara multi-threading. Yang kedua, contohnya sebuah web browser mempunyai thread untuk menampilkan gambar atau tulisan, sedangkan thread yang lain berfungsi sebagai penerima data dari network. Contoh lain dari multi-threading yaitu 1. Situasi di mana sebuah aplikasi diperlukan untuk menjalankan beberapa tugas yang serupa. Contohnya adalah sebuah web server yang dapat mempunyai ratusan klien yang mengaksesnya secara konkuren. Selanjutnya kita masuk pada keuntungan thread, di mana yang pertama yaitu responsi. Responsi adalah membuat aplikasi yang interaktif menjadi multi-thread, dapat membuat sebuah program terus berjalan meskipun sebagian dari program tersebut diblok atau melakukan operasi yang panjang. Karena itu, dapat meningkatkan respons kepada pengguna. Sebagai contohnya dalam web browser yang multi-thread, sebuah thread dapat melayani permintaan pengguna, sementara thread lain berusaha menampilkan image. Keuntungan yang kedua yaitu berbagi sumber daya. Thread berbagi memori dan sumber daya dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Keuntungannya adalah mengizinkan sebuah aplikasi untuk mempunyai beberapa thread yang berbeda dalam lokasi memori yang sama. Keuntungan yang ketiga yaitu ekonomi. Dalam pembuatan sebuah proses, banyak dibutuhkan pengalokasian memori dan sumber daya. Alternatifnya adalah dengan penggunaan thread. Karena thread berbagi memori dan sumber daya proses yang memilikinya, maka akan lebih ekonomis untuk membuat dan context switch thread. Akan susah untuk mengukur perbedaan waktu antara proses dan thread dalam hal pembuatan dan pengaturan. Tetapi secara umum, pembuatan dan pengaturan proses lebih lama dibandingkan thread. Pada Solaris, pembuatan proses lebih lama 30 kali dibandingkan pembuatan thread, dan context switch proses 5 kali lebih lama dibandingkan context switch thread. Keuntungan yang keempat yaitu utilisasi arsitektur multiprosesor. Keuntungan dari multi-threading dapat sangat meningkatkan pada arsitektur multiprosesor, di mana setiap
thread dapat berjalan secara paralel di atas prosesor yang berbeda. Pada arsitektur prosesor tunggal, CPU menjalankan setiap thread secara bergantian, tetapi hal ini berlangsung sangat cepat sehingga menciptakan ilusi paralel. Tetapi pada kenyataannya, hanya satu thread yang dijalankan CPU pada satu satuan waktu atau satu satuan waktu pada CPU, biasa disebut dengan time slice atau kuantum. Sekarang kita masuk ke user versi kernel threads. User thread didukung di atas kernel dan diimplementasi oleh thread library pada user level. Library menyediakan fasilitas untuk pembuatan thread, penjadwalan thread, dan manajemen thread tanpa dukungan dari kernel. Kelemahannya yaitu apabila kernelnya merupakan thread tunggal, maka apabila salah satu user level thread menjalankan blocking system, maka akan mengakibatkan seluruh proses diblok, walaupun ada thread lain yang dapat jalan dalam aplikasi tersebut. Kernel thread didukung langsung oleh sistem operasi. Pembuatan, penjadwalan, dan manajemen thread dilakukan oleh kernel pada kernel space. Pembuatan dan pengaturan kernel thread lebih lambat dibandingkan user thread. Keuntungannya adalah jika sebuah thread menjalankan blocking system call, maka kernel dapat menjadwalkan thread lain di aplikasi untuk melakukan eksekusi. Keuntungan lainnya adalah pada lingkungan multiprosesor, kernel dapat menjadwal thread to thread pada prosesor yang berbeda. Contoh sistem operasi yang mendukung kernel thread adalah Windows NT, Solaris, Digital, Unix. Selanjutnya multi-threading models, yaitu yang pertama, many-to-one model. Memetakan banyak user level thread ke satu kernel thread. Pengaturan thread dilakukan di user space. Efisiensi, tetapi ia mempunyai kelemahan yang sama dengan user thread. Tidak dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Berikut adalah contoh multi-threading models. Begini dia gambarnya. One-to-one model di mana memetakan setiap user thread ke kernel thread menyediakan lebih banyak konkurrensi dibandingkan many-to-one model. Keuntungannya sama dengan keuntungan kernel thread. Kelemahannya, setiap pembuatan user thread membutuhkan pembuatan kernel thread yang dapat menurunkan performa dari sebuah aplikasi. Sistem operasi yang mendukung one-to-one model adalah Windows NT dan OS X. Berikut multi-threading models sebagai contoh untuk gambarnya. Multi-threading models atau dinamakan juga dengan many-to-many model, di mana multiplexes banyak user level thread ke kernel thread yang jumlahnya lebih kecil atau sama banyaknya dengan user level thread. Jumlah kernel thread dapat spesifik
untuk sebagian aplikasi atau sebagian mesin. Developer dapat membuat user thread sebagai yang diperlukan, dan kernel thread yang bersangkutan dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Ketika suatu thread menjalankan blocking system call, maka kernel dapat menjadwalkan thread lain untuk melakukan eksekusi. Sistem operasi yang mendukung model ini adalah Solaris, IRIX, dan Digital Unix. Sebagai contoh gambarnya yaitu sebagai berikut. Baru kita masuk pada third pulse. Pada web server yang multi-threading ada dua masalah yang timbul, yaitu yang pertama, ukuran waktu yang diperlukan untuk menciptakan thread untuk melayani permintaan yang diajukan, terlebih pada kenyataannya thread dibuang seketika sesudah ia menyelesaikan tugasnya. Masalah yang kedua ialah pembuatan thread yang tidak terbatas jumlahnya dapat menurunkan performa dari sistem. Sebagai solusinya adalah dengan penggunaan thread pools, yaitu membuat beberapa thread pada proses startup dan menempatkan mereka ke pools, di mana mereka duduk diam dan menunggu untuk bekerja. Ketika server menerima permintaan, maka ia akan membangunkan thread dari pool, dan jika thread tersedia, maka permintaan tersebut akan dilayani. Ketika thread sudah selesai mengerjakan tugasnya, maka ia kembali ke pool dan menunggu pekerjaan lainnya. Keuntungan daripada thread pool: 1. Biasanya lebih cepat untuk melayani permintaan dengan thread yang ada dibanding dengan menunggu thread baru dibuat. 2. Thread pool membatasi jumlah thread yang ada pada suatu waktu. Hal ini penting pada sistem yang tidak dapat mendukung banyak thread yang berjalan secara konsisten. Dengan catatan, jumlah thread dalam pool dapat tergantung dari jumlah CPU dalam sistem, jumlah memori fisik, dan jumlah permintaan klien yang konsisten. Cancellation. Delete cancellation adalah sebuah tugas untuk memberhentikan thread sebelum thread tersebut selesai. Thread yang akan diberhentikan disebut target thread. 2 skenario thread cancellation diantaranya yaitu 1. Asynchronous cancellation. Satu thread memberhentikan target thread seketika itu juga. 2. Deferred cancellation. Target thread secara periodik dapat mengecek apakah ia harus berhenti. Skenario ini memberi kesempatan kepada target thread untuk memberhentikan dirinya sendiri. Sekarang kita masuk ke signal handling. Sebuah sinyal digunakan di sistem Unix untuk memberitahu sebuah proses kalau peristiwa tertentu sedang terjadi. Pola sinyalnya yaitu sebuah sinyal diaktifkan oleh munculnya suatu peristiwa. Sinyal yang diaktifkan dikirim ke proses. Sesudah dikirim, sinyal tersebut harus ditangani. Setiap sinyal bisa ditangani oleh salah satu dari dua handler yang ada.
Yang pertama, a default signal handler. Yang kedua, a user defined signal handler. Beberapa pilihan kemana sebuah sinyal seharusnya dikirim. Yang pertama, mengirim sinyal ke thread yang dituju. Yang kedua, mengirim sinyal ke semua thread dalam proses. Yang ketiga, mengirim sinyal ke thread tertentu dalam proses. Yang keempat, menugaskan thread khusus untuk menerima semua sinyal yang ditujukan pada proses tersebut. Sampai sini yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.